Anak laki-laki kulit putih adalah penguasa penjara ini. Negro di penjara adalah semua kudamu. Ketika dia menghitung sampai 50, para penjaga datang dan memanggil namanya. Ayo pergi, hari ini adalah hari kamu keluar dari penjara. Semua narapidana bergiliran menunjukkan rasa hormat tertinggi untuknya. Adakah yang tahu apa yang telah dilalui selama 1 tahun ini? Saya hanya tahu dengan sorakan konstan ini. Ditunjukkan semua kabel selamat tinggal satu persatu. Kemudian giliran musuh bebuyutannya. Itu keponakannya. Teman dekat memanggil bocah itu Tam. Chat memandangnya dengan jijik, lalu tersenyum menghina, lalu pergi. Chat keluar dari penjara, memulai jalannya untuk menjadi dewa. Di jalan-jalan daerah perumahan, seringkali di Chicago, ada mobil ke hutan di pinggir jalan. Dewa perang pasir kembali pulang. Kucing melihat-lihat, setahun di luar seperti seumur hidup. Pulang dia masih agak asing dengan pemandangan. Dapur sekarang ada di Fiona. Apakah Anda mendapat pesan teks yang menyuruh Anda membeli hamburger? Bukan saya, ya Tuhan. Memberi saya pelukan. Kapan saya keluar? Mengapa Anda tidak menelepon saya pagi ini? Melihat perubahan pujian penjara memang merupakan lembaga kecantikan secara tidak langsung. Tampil lebih menarik. Dia hampir tidak menyadarinya. Bagaimana cara pulang? Grab menjemputku pagi ini. Sopir membawa saya pulang. Kudengar bos gangster membawamu kembali. Raut wajahnya sedikit khawatir. Takut aku akan menempuh jalan yang sama lagi. Apakah kamu lapar? Tentunya ya. Tidak. Dalam perjalanan kembali kami makan ayam goreng. Bolehkah teman-teman saya menginap di sini? Kupikir teman gangstermu ingin datang ke sini. Bukan bayi yang saya temui. Anak-anak bisa. Luar biasa. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengatur pertemuan baginya untuk memberi selamat dan mengangguk setuju. Melihat perubahan antara bahagia dan tidak nyaman. Di malam hari seluruh keluarga berkumpul. Ayah yang kejam menyanjung dengan galak. Bicara tentang kepahlawanan Anda, harus dicantumkan dalam silsilah. Ini adalah sesuatu yang harus Anda ketahui. Ayah sangat mencintaimu. Tentu saja, dia memanggil ayahnya dengan tatapan galak yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Kemudian keluarkan kue. Sejak aku meninggalkan rumah, sudah lama rasanya merasakan kehangatan keluarga. Tetapi ketika saya melihat kata-kata di atas kue, selamat beranjak dewasa, hanya ini yang tersisa. Satu tiup lilinnya. Dia lapar sepanjang hari dan akan makan. Berhenti mengganggu anak-anak di stasiun. Wortel harus ditarik untuk menyelamatkan nyawa. Bagaimana kabar Kevin? Semua orang berpikir begitu, kan? Saat itu, ketukan di pintu mengganggu percakapan semua orang. Bangun dan buka pintunya. Ini namanya, ya Tuhan, aku akan membawamu kembali ke ruang tur nanti. Mari kita lihat saudara-saudara yang lain dulu. Ya, terima kasih untuk pestanya hari ini. Senang bertemu dengan kalian semua. Pulang ke rumah sangat bahagia. Semua orang tercengang. Karakter utama pergi. Pesta hanya bisa berakhir di sini. Fiona mendengar panggilan padanya. Saat dia hendak turun, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Saat dia keluar, matanya melebar. Benar saja, perlombaan bertarung berbeda. Tinju Nick yang fasih, menakut-nakuti ayah dan anak itu. Hampir kehilangan jiwa mereka. Anak laki-laki itu memimpin jalan masyarakat. Makan selama masa dewasa. Dia sangat energi. Bagaimanapun, dia dipenjara selama 1 tahun. Saudara bangun. Kita harus berpatroli sebelum pergi ke sekolah. Karena dia tidak punya ayah sejak dia masih kecil. Ketika dia tidur dia memegang senjata saktinya untuk melindungi tubuhnya. Tidak perlu lagi membawa palu untuk tidur. Di rumahku tidak ada yang bisa menggertaknya. Saya melindungi Anda. Oke, ingin menghasilkan banyak uang. Semua kerja keras dan kotoran harus dilakukan. Langkah pertama menuju puncak adalah mengumpulkan biaya perlindungan. Bos melihat Hak Toan Pong di luar. Ketakutan dan hampir mencabut nyalinya untuk bertemu lagi Kamis depan. Kemudian dialihkan ke sekolah. Yang pertama adalah menemukan kaki lumpuh. Bisakah Anda membantu saya membawa tas sekolah saya ke sekolah? Mengapa ada sesuatu di dalamnya? Intinya aku bisa memberitahumu. Mungkin juga tidak mengatakan. Hanya $100 yang mendapatkannya. Dia berjanji akan menemuinya dalam 10 menit di gerbang belakang sekolah prostetik. Baiklah masuk. Penggunaan kecerdasannya berhasil terhubung ke pasar sekolah. Orang berikutnya karena ingin berbuat besar. Mereka juga menggunakan taktik pemasaran khusus mereka.
Moto mereka adalah menghilangkan kekerasan dan membantu yang lemah. Pengunjung adalah semua tamu. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti saudaramu. Dia bajingan. Jawabannya salah nih nak. Orang selanjutnya ternyata beli barang juga harus jawab pertanyaannya. Halo, saya butuh senjata pertahanan diri. Jika tempat ini terjadi untuk menembak satu sama lain, saya sangat takut. Jadi izinkan saya menghibur saraf Anda. Teman, dia terlihat sangat cocok. Gunakan senjata 17 JLOCK. Hanya $300 itu akan menjadi milikmu. Dia bertanya apakah dia bisa membeli dan melatih. Tetapi mereka menyuruhnya untuk belajar online sendiri. Ketika dia mendengarnya, dia memutuskan untuk mengambilnya. Baiklah, perhatikan keamanan. Luruskan punggung Anda. Kemudian Chet memakai gudang amunisinya. Tiesai pergi. Rekor gemilangnya ditemukan oleh kepala sekolah. Mereka mengira kepala sekolah akan memecatnya. Tapi tanpa diduga dia menginginkan JLOCK. Diameter 9 mm semi-otomatis lagi. Mereka juga tidak menyangka bisa berdagang sampai ke tempat kepala sekolah. Sejak itu, Chet menjadi saudara dekat kepala sekolah. Dia baru saja akan pergi ke kelas. Guru lain berhenti. Pikir guru datang untuk berbicara dengan saya. Tapi tak disangka adalah pelanggan baru. Mudah-mudahan kita bisa bicara tentang senjata dan perempuan. Semakin pink pistolnya, semakin baik. Dia punya uang tunai. Sulit untuk memiliki waktu luang. Anda pergi ke restoran untuk mencari makanan. Tiba-tiba nampak seorang remaja jatuh ke tanah. Berdiri di asterisk kecuali siswa. Guru dan staf semuanya memegang JLOCK. Adegan ini membuat mereka sangat malu. Menikmati bikini di kolam renang. Alami cita rasa hidup. Dinginnya ditambah temperamen orang kaya yang baru muncul. Membuat para gadis di sini ingin mengetahui lebih banyak tentang pria misterius ini. Tapi Nick depresi, karena sepeda yang disukainya dicuri. Memikirkan cara untuk menghiburnya. Tim supporter nasional baru saja tiba di sini. Hotel ini penuh dengan orang-orang cantik. Ayo pergi ke gym. Lihat dia masih tidak bahagia. Putuskan untuk memberinya mobil. Suka, Anda perlu naik level sedikit. Berhenti memikirkan motor itu. Nick bilang mobilnya masih ada. Mobil itu kehilangan orang. Tapi dia tetap menghormati Chet. Dengan enggan menerimanya. Mama, pelan-pelan. Setelah usia 8 tahun saya tidak pernah menyentuh setir. Injak pedal gas lurus ke atas 120 km. Tiesai pergi. Keduanya selesai menikmati angin. Duduk di dalam mobil sambil minum dan berbicara. Saya berandalan. Saya tidak. Anda tidak apa? Nick berkata untuk membuat beberapa aplikasi lagi. Akan mencuci tangan dan pedang. Tidak tahu ini terakhir kali dia minum dengan Nick. Keesokan harinya dan Nick pergi untuk bergabung dalam pertemuan itu. Di tengah jalan, Nick menemukan seorang anak berkulit hitam. Mengendarai sepedanya, Nick berbalik arah. Aku ingin berurusan dengan anak itu. Setelah mengikuti anak laki-laki itu pulang, atas saran Nick masih diabaikan. Pergi ke pesta. Nick bilang dia ingin pergi ke kamar mandi. Merasa tidak enak mendengar suara mesin di luar. Nick tetap pergi ke rumah anak laki-laki itu. Dikejar tapi tetap tidak bisa mencegah tragedi terjadi. Bloody Nick duduk di depan pintu. Dan palu berdarah. Semuanya selesai. Melihat kondisi tragis di dalam kamar. Masih tidak tahan. Lari ke samping muntah. Saya sudah melaporkannya ke polisi. Kamu mau pergi? Mengapa? Nick tidak mengatakan apa-apa. Tak berdaya menonton saat ini sirene polisi berbunyi. Nick mendesak Cap untuk pergi. Dia hanya bisa melihat Nick dibawa pergi dengan borgol. Setelah cerita mentalitas Chet juga berubah. Dia menggali semua tabungannya. Lalu pergi ke restoran. Memberi bukanlah uang tebusan. Saya menggalinya. Apa ini? Katakan padanya untuk melihat. Aku terkejut melihat uang di dalam tasku. Tebus rumah. Kemudian berbalik dan pergi. Para dewa dari sini. Profesor wanita yang menawan itu menyukai kerbau tua yang merumput di rumput muda. Masih ingin berhubungan seks dengan pemuda di lift. Beberapa orang tidak takut untuk masuk. Apakah kalian berdua memperhatikan? Apakah Anda berdua bersemangat saat bersama? Tapi dia tidak tahu. Mantan pacar pria ini akan memberinya reputasi buruk selamanya. Hanya ingin mandi. Mantan pacarnya tiba-tiba datang. Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu. Tidak, Anda tahu Anda memiliki orang lain. Saya tidak ingin tidur dengan Anda. Hanya ingin mural Anda.
Keduanya adalah mantan kekasih. Tetap biarkan dia masuk. Begitu dia memasuki ruangan, dia mulai mengambil gambar dan menyuruhnya mandi. Saya akan pergi ketika saya selesai. Lip juga jujur, berpaling. Tetapi dia seharusnya tidak menyentuh wanita berkacamata. Lip pergi ke kelas, mengetahui bahwa semua teman sekelasnya sedang melihat foto panas profesor wanita itu. Dia bangun, ternyata mantan pacarnya membalas dendam padanya. Seharusnya merilis semua gambar panas di ponselnya. Dia dengan marah menemukannya, mengancamnya untuk menghapus semua foto panas. Dia bilang dia brengsek memancing, ini adalah retribusi yang harus dia terima. Kamu tidak pernah menjanjikan apapun padaku. Jelas dia melakukannya. Dia menggunakan senyum matanya dan wortelnya. Apakah kamu kesal? Kisah ini memberitahu semua orang. Jika Anda putus dengan pacar Anda harus mengubah kata sandi ponsel Anda. Kemudian Lip pergi ke rumah profesor wanita. Tetapi orang yang keluar adalah suaminya. Katanya kepada Lip, keseriusan masalah itu, juga mengusirnya. Lalu sekolah mengadakan pertemuan, melakukan interogasi tentang foto-foto panas Lip dan profesor wanita. Mulai sekarang, saya akan memutuskan semua kontak dengan siswa ini. Dan berencana untuk memutuskan hubungan sepenuhnya. Tidak senang kali ini. Set bukanlah kejahatan. Apakah setiap orang memiliki masalah mental? Sekolah mengatakan Lip adalah orang gila. Tidak ada yang salah dengan Helena dan aku. Aku juga tidak butuh nasihat. Kami saling mencintai. Benar, Livestream dengan berani angkat bicara. Tetapi sebagai ganti dari kesunyian profesor wanita itu, keduanya menyelesaikan pertemuan dan keluar. Livestream bertanya kepada profesor wanita, "Mengapa Anda tidak bisa terburu-buru untuk cinta? Jangan ikuti saya. Jangan SMS saya lagi. Jauh dari rumah saya, suami saya, anak saya. Saya tidak mencintai seseorang seperti paman. Saya realita konaat, terima kasih dan sampai jumpa lagi."